Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi pada hari ini, Senin 2 November 2020, pengenangan arwah semua orang beriman yang akan dipimpin oleh Romo Wilfried Valian CPR. Intensi pada hari ini, mohon kedamaian kekal bagi para arwah Ibu Juliarti Sutanto atau Ibu Syu Hadinoto, Romo Yosef Tarong PR, Monsinyur Valentinus Winardi Kartosiswoyo, Romo Emmanuel Pine PR, FX Setiadi Lukman, Ibu Rita Aryani Susilo atau Omapur, Budi Susilo, Mega Melani, Rafael Adi Rahmat, Agustin Rahmat, Adil Imanto, Jul Imanto, Otto Sigar, Lili Sigar, Beni Rahmat, Dr. Sander Batuna, Riswanto Rahmat, Niara Maria Rahmat, Yopi Lasut, Adil Lasut, Intan Lasut, Teti Imanto, Dona Imanto, Tosin Suharja, Berta Sutantio, William Surya Jaya, Erliani Suryanto, Ben Beniardi, Riang Hananta, Winnie Hananta, Kyo Hong Tat, Kyo Ho Hua, Chen Christine Hartono, Beni Hartono, Jenny Hartono, Bonifacius Kusno, Aloysia Sutija, Christophorus Sudono, Pudensiana Katija, FX Otto Suseno, Lodevicius Ari Widianto, keluarga besar Parto Atmojo, keluarga besar Selo Dirjo Prawoto, keluarga besar Mualadi, keluarga besar Sosro Sudarmo, keluarga besar Rukido, Teresia Dewi, Yusuf Arifin, Theodorus Suliman Sumitro, Maria Magdalena Marihan, Petrus Harifin, Robert R. Reynolds, Margaret Mary Reynolds, Antonius Cipto Wiharja, Yohanes Bobi Wiharja, Selvi Sutana, Robertus Hendro Susanto, Petrus Cenjaya, Maria Liliwati Cenjaya, Teresia Winza T, Tan Guan An, Agustinus Sugiarto T, Lim Sun Huat, Cui Hua Nyo, Yohanes Yokananta, Hyo Kim Chan, Kia Hong Yang, Yu Abi, Tan Tong Am, Lee Chun Hui, Tan Chung Keng, Maria Suyani, Joseph Yanto, Go Nguan Tuan, Kia Yao Ngo, Lim Li Seng, Ho Yan Hue, Joshua Go Su Chong, Lim Hi Hua, Teresia Lim
Sing Hyang, Hendra Gunawan, arwah leluhur marga Cia, arwah leluhur marga Go, arwah leluhur marga Lim, arwah leluhur marga Ko, Pomujiono Surija, Lucia Wati, Dina, Nelly, Rosa, Mariana, Sundari Chandra, Teresia, Tirta, Dewi Susanti, Stefanus Cipto Sunario, Elizabeth Kiki Ingkiriwang, Yosef Effendi Sunario, Maria Angelin, Antonius Santoso Sunario, Franciscus Long, Inki Mapali, Mulia Saputra, Marianus Mandalasa Sihotang, Agustinus Natal Sihotang, Torang Simarmata, Domina Simarmata, Naita Simarmata, Palena Simarmata, Maju Simarmata, Tonggi Simarmata, Batu Situmorang, Goilan Simarmata, Mara Situa M. Sihotang, Katarina Nade, Sofia Nita, Julius Sinai, dan arwah-arwah yang tidak pernah didoakan, serta janin-janin yang diaborsi. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita awali dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 333. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Ibu Bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus.
Kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan hari ini gereja mengajak kita untuk mendoakan arwah semua orang beriman. Kita berdoa bagi mereka. Semoga Tuhan menaruh belas kasih teristimewa bagi jiwa-jiwa yang masih sedang berjuang di api penyucian. Semoga mereka semua beroleh bahagia di rumah Bapa yang abadi. Mari saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan bagi orang-orang takwa kepadamu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dari jurang yang dalam Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah
Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadamu tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan mereka pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Seorang anak kecil menatap sesosok mayat di ruang jenazah sebuah rumah sakit. Kepada ayahnya, anak kecil itu bertanya, "Ayah, mengapa ada yang harus mati?" "Yang Maha Kuasa sudah membuatnya begitu, Nak," jawab sang ayah. "Tapi ayah, mengapa ada yang harus mati?" Anak kecil itu seperti tidak puas. Ayahnya lalu berkata, "Memang ada yang harus mati, supaya hidup ini berharga, Nak. Karena sesuatu..." Saya sudah bilang dari tadi. Ulang di sini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Seorang anak kecil menatap sesosok mayat di ruang jenazah sebuah rumah sakit. Kepada ayahnya, anak kecil itu bertanya, "Ayah, mengapa ada yang harus mati?" "Yang Maha Kuasa sudah membuatnya begitu, Nak," jawab ayah anak itu. "Tapi mengapa ada yang harus mati, Ayah?" Anak kecil itu terus bertanya, seperti tidak puas. Lalu ayahnya berkata, "Memang ada yang harus mati, supaya hidup ini berharga, Nak. Sebab sesuatu yang selalu dimiliki, sering terasa tidak berarti lagi." Kadang-kadang kita juga bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Mengapa ada yang harus mati? Mengapa kita tidak bisa selamanya ada di atas dunia ini? Mengapa hidup ini ada batas? Saudara-saudara, kita hidup di tengah dunia yang syarat oleh peristiwa yang merenggut nyawa. Ada bunuh diri, ada pembunuhan, aborsi, sakit dan penyakit, kebocoran gas, kecelakaan lalu lintas, kapal tenggelam, pesawat jatuh, virus bertebaran dan mengancam nyawa setiap saat. Semua ini membuat kita sadar bahwa kematian bukan sesuatu yang jauh. Dia begitu dekat. Santo Siprianus mengatakan, kita dilahirkan dengan tali pengikat di leher. Artinya apa? Tuhan memberi kita hidup
tetapi batas-batasnya sudah Dia tentukan. Kapan batas itu akan tiba, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting bagi kita dalam hidup ini, percaya pada Tuhan, taat pada kehendak-Nya, sambil terus berdoa seperti Daud. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajal dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini contoh doa yang sangat indah, yang selalu mengarahkan kita pada keselamatan yang akan datang. Saudara-saudara, satu hal penting yang sering menjadi pertanyaan banyak orang sampai hari ini adalah, kemana manusia sesudah mati? Ada banyak orang, ayah, ibu, saudara-saudari kita sudah meninggal. Di mana mereka saat ini? Apakah jiwa mereka juga mati setelah tubuh berubah menjadi debu tanah? Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian justru merupakan jalan menuju kehidupan baru bersama Allah. Inilah dasar yang memberi kita harapan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Nah, apa persisnya kehidupan sesudah kematian menurut ajaran Gereja Katolik? Mungkin selama ini kita mendengar orang mengatakan manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa dan badan. Tetapi sebenarnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang terdiri atas 3 unsur. Yaitu badan, jiwa, dan roh. Badan adalah manusia fisik yang kelihatan. Tangan dan kaki kita yang bisa kita gerakkan. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Sementara roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah yang membuat kita menjadi makhluk yang hidup. Roh inilah bagian yang abadi, bagian yang tidak dapat binasa. Saat manusia mati, tubuh rusak, jiwa yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak berhenti bekerja. Tapi roh tetap hidup dan kembali ke asalnya, yaitu rumah Tuhan. Tapi dalam bahasa sehari-hari, roh ini sering kita samakan dengan jiwa. Atau kadang-kadang kita menyebut roh itu sebagai arwah atau alma. Jadi dalam pandangan kita, kadang-kadang kita bingung mana roh, mana jiwa. Tetapi sebenarnya kita menyamakan roh dengan jiwa. Roh atau jiwa atau arwah atau alma inilah yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Roh yang baik dan taat membiarkan diri dipimpin oleh kehendak Tuhan. Sedangkan roh yang tidak takut, roh yang tidak takut akan Allah, selalu melawan kehendak Tuhan. Nah, di akhir kehidupan, yaitu ketika kita mati, roh yang taat akan menempuh jalan keselamatan. Sedangkan roh yang tidak taat menuju jalan hukuman. Pada pengadilan terakhir, setiap orang akan menempuh salah satu dari kedua jalan ini. Lalu kita bertanya, kapan hari pengadilan tiba? Ada umat pernah mengajukan pertanyaan ini kepada saya. Romo, apakah kita langsung diadili saat kita mati? Pada hari kita mati? Atau kita menunggu sampai akhir zaman, baru semua orang diadili bersama-sama? Gereja Katolik mengenal 2 macam pengadilan. Pertama, pengadilan khusus, yaitu pengadilan atas tiap-tiap orang tepat pada hari kematian. Dari mana kita tahu? Dari Lukas bab 16 ayat 22 sampai 23. Di sana tertulis, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh ia memandang Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Teks ini berbicara sangat jelas
tentang pengadilan tepat setelah hari kematian kita. Dari teks ini kita tahu roh orang benar seperti Lazarus langsung dibawa ke surga bebas dari hukum. Tapi roh orang berdosa tidak langsung masuk ke dalam surga. Dosa dan kesalahan harus dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian, purgatorium. Dan inilah kekhasan ajaran gereja Katolik. Hanya gereja Katolik yang mengajarkan belas kasihan Tuhan melalui api penyucian. Api penyucian mengungkapkan belas kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Dan disinilah doa-doa kita bagi keselamatan saudara-saudara kita yang mengalami proses pembersihan dan penyucian sangat diperlukan. Gereja mengajarkan kita untuk merayakan misa arwah, baik di tengah keluarga-keluarga, di komunitas-komunitas, juga mempersembahkan intensi-intensi misa pada hari Minggu dan pada perayaan Ekaristi lain. Agar Tuhan membersihkan jiwa yang menderita di api pencucian dan menghindarkan mereka dari api neraka. Selain pengadilan khusus langsung pada hari kematian, Gereja Katolik juga mengenal pengadilan umum. Inilah pengadilan pada akhir zaman atas semua kaum dan bangsa. Dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 33 kita dengar. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Ini pengadilan umum. Pengadilan pada akhir zaman. Akhir zaman adalah saat kedatangan Yesus yang kedua. Pada waktu itu, semua orang akan diadili menurut perbuatannya. Yang percaya akan dibenarkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendoakan arwah semua orang beriman. Termasuk di dalamnya bapak atau ibu kita. Suami atau istri. Saudara-saudari kita, kerabat dan kenalan kita. Ada yang meninggal pada usia tua, yang lain meninggal pada masa remaja, ada yang meninggal masih kanak-kanak. Ada yang meninggal dengan tenang. Ada yang setelah melewati kronologi sakit dan penyakit yang panjang. Ada yang mati mendadak, serangan jantung, tabrakan, dilindas mobil, ditindih pohon, tertimbun longsor, dimangsa lautan, terbakar, keracunan, aborsi, bunuh diri, atau ada yang dibunuh, diterjang bom, dan juga ada yang ditelan bencana. Banyak yang sudah tenang di surga, tapi masih banyak yang menderita di api penyucian. Atas nama mereka kita berdoa dengan doa sang penyamun di sisi salib Yesus. Yesus, ingatlah akan daku apabila kelak engkau datang sebagai Raja. Kita percaya saudara-saudari, Yesus adalah garansi. Yesus adalah jaminan. Sebagaimana kata-katanya dalam Injil hari ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Pertanyaan penting untuk kita hari ini. Kapan kita akan mati? Dengan cara mana kita sendiri akan mati? Tidak seorang pun yang bisa menjawab. Entah mati wajar, entah mati tidak wajar. Entah melalui kematian alamiah atau penyakit dan usia tua. Kita tidak tahu. Semua rahasia milik Tuhan. Karena hidup ini punya Tuhan.
Gereja mengajak kita untuk hidup dengan bijaksana, agar kelak ketika kita mati, kita dihubungkan, kita digabungkan dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Hidup ini singkat, berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Kecuali kalau kita ingin membuat hidup ini jadi sia-sia, waktu akan selalu cukup. Tapi apabila kita mau supaya hidup ini berarti, jangan menunda berbuat baik. Ingat, kita bisa kehilangan waktu. Ebit GAD bilang, sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan doa-doa umat. Bagi anggota keluarga besar MCI, para pendiri, pengurus, dan anggota kelompok doa binaan Marian Center Indonesia yang telah meninggal, semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita hening sejenak
mengenang orang tua, anak-anak, sahabat kenalan kita yang sudah meninggal, teristimewa para arwah yang kita doakan melalui intensi khusus pada perayaan Ekaristi hari ini. Kita juga mengenang mendiang para pendiri dan pengurus Yayasan Marian Center Indonesia yang fotonya terpajang di depan altar ini, Monsinyur Valentinus Kartosiswoyo PR, Romo Yosef Tarong PR, Romo Emmanuel Pine PR, Ibu Siu Hadinoto, dan Bapak Setiadil Lukman. Semoga arwah mereka semua diterima di sisi Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa Allah semesta alam, segala kemuliaan kemuliaan yang kami persembahkan ini, inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baiknya kami sampaikan. Semesta dari kemuliaan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami, dan satukanlah kami dengan putra-Mu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah juga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia ke dalam kerajaan-Mu bersama Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu,
sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman yakinlah kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya arwah semua orang beriman ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur. Lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan rahmat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka semua telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah. Bersama Santo Yosef suaminya. Bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita mengulangi doa yang diajarkan Kristus dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi-bagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih,
Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu, kami rayakan untuk hamba-hambamu, arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah kiranya mereka masuk rumahmu, tempat cahaya dan damai abadi, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini peran Ekaristi, pesta arwah semua orang beriman sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.